eh, eh, dari PKS Ustadz. Jadi karena kita partai Islam tentu kita berjuang untuk Islam. Tapi dalam kenyataannya kita berbenturan dengan asal lembaga atau asal kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrizal, Ustaz. Dari JPRMI, Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Masya Allah, barakallah. Yang pertama, satu aja mungkin. Satu aja. Dijadikan satu. Ini saya udah dikode sahabat kuas. Strategi menyadarkan umat untuk melek politik. Karena banyak orang soleh tapi tidak mau masuk sistem politik. Jadi dia soleh dengan diri sendiri sehingga tidak peduli dengan umat, dengan tidak mau masuk dalam sistem politik. Padahal itu penting. Kemudian Ustaz, bukan yang kedua tapi yang versi pertama, menyikapi banyak parpol yang merasa sudah Islam itu, politik partai Islam, tetapi beda dalam mencapai tujuan. Nah ini bagaimana formulasinya agar berbagai partai yang berbeda Islam ini untuk bisa menyatu sehingga cepat dalam mencapai tujuan itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Nih dari tadi juga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ustadz Abdul Somad dan seluruh tokoh yang hadir pada hari ini. Izinkan saya bertanya. Sebelumnya saya adalah anggota Dewan DPRD Kota Tanjung Pinang. Masya Allah. Curhat sedikit Ustadz. Silakan. Jadi pertama tentang apa yang telah disampaikan Ustadz tadi tentang membuat aturan yang karena memang tugas politik Islam ada dua tadi, gitu ya. Insya Allah dari PKS Ustadz. Jadi karena kita partai Islam tentu kita berjuang untuk Islam. Tapi dalam kenyataannya kita berbenturan dengan kepahaman anggota dewan lain yang mungkin tidak sama. Sehingga ketika kita membuat perda dan itu ditentukan juga oleh suara terbanyak. Dan biasanya kalau kalah suara jadi kita mungkin mengambil jalan tengah yang mungkin maslahat menghindari mudarat. Pertanyaan saya adalah satu tapi mungkin agak ini sedikit bercabang gitu ya. Kalau ibu kita kasih dua nggak apa-apa ya. Ya. Selalu. Pertama tentang kesadaran untuk dipilih Ustaz. Jadi di sini kan para ustadz dan ustadzah yang ketika pemilu bukan hanya mengarahkan orang untuk memilih tapi sebaiknya juga bersedia dipilih. Artinya para ustadz dan ustadzah saya berharap itu akan terjun di partai-partai politik, mungkin partai apapun atas nama umat, sehingga kalau terpilih maka dia akan mewakili kepentingan umat. Dan fenomenanya sebenarnya di masyarakat, teman-teman kita non muslim itu mereka kompak memilih satu calon dari partai tertentu siapapun dia, tapi yang penting suara mereka terwakili. Ini yang belum ada di kita Ustaz. Kita umat Islam terpecah-pecah dengan berbagai alasan sehingga teman-teman kita yang muslim yang menjadi caleg itu karena kalah suara berarti hanya menyumbang suara untuk non muslim yang kebetulan dia memiliki suara terbanyak karena dia kompak. Nah, saya ingin Ustadz memberikan pencerahan kepada umat ini bagaimana bisa memilih dan itu sampai pada goal akhirnya adalah terpilih menjadi anggota dewan. Yang kedua, tadi baru satu. Iya, yang kedua tentang bagaimana memperbaiki umat, yaitu melalui dakwah dan pendidikan. Tentu kalau ini dibingkai dalam pemerintahan, tentu harus didukung dengan kepala daerah juga, yang dia juga satu visi dengan kita. Di kenyataan memang sekuat apapun kita di DPRD untuk menyuarakan itu, ketika tidak ditopang dengan kekuatan eksekutif. Jadi kalau di kereta, di pesawat itu adanya kursi eksekutif, tidak ada kursi legislatif gitu ya. Artinya yang punya kekuasaan itu adalah eksekutif, sehingga kalau mereka mengatakan setuju dan mereka satu visi, maka itu akan mudah. Nah, jadi baik, mungkin disederhanakan Bu. Iya, baik. Jadi selain itu juga mungkin kekuatan umat untuk pilkada juga harus digalang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktu masih memungkinkan nanti kita buka season ketiga ya. Silakan Ustaz. Pertama dari Ustadz Afrizal JPRMI. Pertama, strategi menyadarkan umat ini bagaimana?
kita punya yang namanya khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu isinya tidak boleh khilafiyah, tapi isinya umum saja. Tidak mengajak kepada partai tertentu, mengajak kepada golongan tertentu, menyadarkan umat betapa kalau kita tidak melek politik, maka kita akan dipolitiki orang. Kalau kita tidak menggunakan suara kita, maka suara kita akan dimanfaatkan orang. Jadi bagaimana menggunakan kata-kata kalimat yang umum, singkat, padat, bermakna, tegas, memilih diksi yang mengena sehingga pesan dakwah itu sampai, khutbah. Yang kedua, bahwa kita ada kajian-kajian. Ada kajian ibu-ibu ba'da asar, ada kajian bapak-bapak malam Jumat, ada kajian-kajian. Dimanfaatkan kajian-kajian ini untuk jadi tema-tema itu. Jangan lagi, betul, toharoh itu memang air suci mensucikan, darah haid, darah bisul, darah nifas, darah wiladah. Memang kalau tidak paham toharoh, sholatnya tidak sah. Tapi juga jangan lupa, di samping fikih ibadah, fikih muamalah, ada namanya fikih siasah. Disebut juga dengan al-ahkam as-sultaniyah. Disebut juga dia dengan as-siasah as-syar'iyah. Disebut juga dengan al-khilafah. Disebut juga dengan min fiqhid daulah. Itu adalah beberapa istilah, casingnya beda, yang substansi maknanya satu. Bagaimana umat Islam ini disadarkan. Jadi kalau selama ini talaqi, pengajian di sana baca apa? Arba'in Nawawi. Pengajian di sana apa? Tafsir Jalalain. Pengajian di sana apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah. Payah jelimet bahasanya, karena udah 1000 tahun kitab ini umurnya. Cari buku yang simpel sederhana, Min Fiqhid Daulah Yusuf Qardawi. Lebih kontemporer dan bahasanya lebih sederhana. Nah, jadi judulnya baca kitab juga. Judulnya halaqah, judulnya talaqi, judulnya berjumpa dengan orang dengan kitab bersanad, tapi isinya adalah kesadaran. Jadi semua mesti digarap. Seperti pokok kayu, ada yang menggarap batang kayu, ada yang menggarap akar kayu, ada yang digarap pucuk kayu. Yang pucuk kayu, tablik akbar. Yang batang kayu, yang akar kayu, kajian-kajian. Ada yang lebih khusus lagi, akar kayu, membaca kitab. Semua segmen mesti digarap. Kalau tidak, akan digarap orang lain. Yang kita khawatirkan akan digarap oleh semangka, kulitnya hijau, isinya merah. Lalu bagaimana partai politik yang secara nama sudah membawa umat Islam tapi tidak menyuarakan umat Islam, dan terjadi persaingan antar partai politik, antar orang-orang, person-personnya. Jangan lupa, kita dari awal memang berdinamika, rambut sama hitam, isinya macam-macam. Perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan cara bicara menjadi sebuah simponi keindahan kalau ditata dengan baik. Makanya ada ungkapan ikhtilafu ummati rahmatun, bukan hadis Nabi. Kata Imam As-Suyuti, ada mungkin sanadnya tapi hilang. Kalau hilang sanadnya berarti tak ada sanadnya, la aslalahu. Tapi kata-kata itu indah, bahwa perbedaan ini bisa menjadi rahmat. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Halim Mahmud, mendapat gelar doktor dari Sorbonne, Prancis. Jabatan terakhirnya Grand Syekh Azhar. Kata dia dalam buku biografinya, Alhamdulillah hazihi hayati. Hayati yang dia maksud hidupku, bukan hayati yang sama Zainuddin. Bahwa dalam Islam ini ada 3 aliran yang tak pernah bersatu. Yang pertama, aliran tekstualis. Dia terlalu berpegang kepada teks Quran dan hadis, tidak mau interpretasi terlalu jauh. Yang kedua, aliran akliyun, kontekstualis, lebih mengedepankan akal. Inilah golongan Mu'tazilah, Wasil bin Atta dan penerusnya. Yang satu nasyun, tekstualis. Yang satu akliyun, kaum rasionalis. Sedangkan yang ketiga adalah tidak pada teks, tidak pada akal, tutup teks, tutup akal, riyadhah, dia menunggu ilham dari Allah. Irfaniyun, kalangan sufi, tasawuf. Ketiga kelompok ini tidak pernah bersatu, tapi ada satu titik yang membuat mereka bisa bersama. Apa itu? Mukhlisina lahuddin. Makanya bisa kita lihat itu, bagaimana seorang Buya Hamka yang Muhammadiyah bisa duduk bersama dengan Kiai Abdullah Syafi'i. Buya Hamka imam besar Masjid Al-Azhar Blok M,
datang Kiai Abdullah Syafi'i yang Nahdlatul Ulama, kaum tua Syafi'iyah. Begitu Buya Hamka tahu ini mau datang, apa yang dilakukan Buya Hamka? Buat azan Jumat hari ini 2 kali karena Abdullah Syafi'i mau datang. Jadi orang akan ketemu pada titik mukhlishina lahuddin, tapi pada yang bersifat khilafiyah. Yang pula gara-gara ini sediakan khamar karena saya mau datang, sama-sama mabuk kita hari ini. Ini tak betul. Maksudnya yang masih pada koridor khilafiyah. Nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pada perkara-perkara yang kita sepakati, mari kita beramal bersama. Tapi pada perkara-perkara yang kita berbeda pandangan, kita bekerja sama dalam yang kita nata'awan fima ikhtalafna. Ini dari ibu yang langsung, bukan berteori tentang berpolitik. Kesadaran untuk dipilih. Macam-macam menyindir saya, Pak. Jadi ustadz-ustadz yang memang jago berargumentasi, saya secara pribadi untuk ceramah lantang, keras suara saya. Makanya Badan Amil Zakat Nasional menjadikan saya duta zakat, karena suara saya kuat, itu aja. Tapi untuk berargumentasi dengan orang, saya ada ustadz-ustadznya. Maka sahabat saya yang LC, Ustadz kakak kelas saya di Mesir, Ustadz Sahrul Aidi, jadi anggota Dewan DPR RI, sama-sama Azhar, LCFA, karena memang dia menguasai bidang itu. Dan ini di antara sahabat Nabi pun begitu. Ayahnya politikus, Umar bin Khattab, tapi anaknya tidak, Abdullah bin Umar. Ketika Umar bin Khattab meninggal, mau mereka bai'an Abdullah bin Umar, kata dia, aku tak sama ayah. Abdullah bin Umar lebih menggeluti bidang riwayat hadis, lebih pada keilmuan. Begitu juga dengan Amr bin As, anaknya Abdullah bin Amr tidak. Tapi orang yang punya bakat politik lalu kemudian membiarkan orang yang tidak punya keahlian mencalonkan diri, maka sesungguhnya dia sudah berkhianat. Jadi kalau ada ustaz punya bakat politik, hebat berargumentasi, lalu kemudian dia biarkan orang sakau duduk, maka sesungguhnya dia sudah berkhianat. Jadi pengkhianatan itu tidak selamanya makan riba, berkolusi, enggak. Membiarkan orang yang tak layak dengan penuh kesadaran, itu juga menjadi pengkhianatan. Nah, ini kesadaran untuk dipilih. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran tidak diatur dengan strategi yang baik, maka dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur dengan strategi yang baik. Nah, bagaimana antar person ini? Persaingan antar person. Makanya politik kita masih ujuk-ujuk. Tiba-tiba tak bisa begitu, prosesnya panjang. Orang ini mesti dididik dulu. Pertama, 3 proses pendidikan. Pertama, akidah. Akidahnya mesti dididik bahwa dia itu tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa hidup ini yang dicari adalah ridha Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bahwa hidup ini mesti tegar, la ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in. Berkumpul semua umat ini untuk memudaratkanmu, la yadurruka, mereka tak akan mampu memudaratkanmu illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditakdirkan Allah. Dikuatkan akidahnya bahwa hidup ini adalah amanah, lalu dengan kurikulumnya, kajian bersilabus, lalu kemudian dikuatkan pula fikihnya supaya dia tahu mana halal, mana haram, mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana mandub, mana mubah. Setelah itu barulah akhlak, bagaimana zuhud. Jadi ajarkan zuhud, karena tidak bisa orang tidak dididik, tidak ditarbiyah dengan baik, tiba-tiba dia dudukkan, hati berubah-ubah, lupa dia semua target-target, akhirnya sibuk dia di dunia ini. Begitu duduk dia asyik menunjukkan pulpen, bolak-balik pulpen, rupanya harga pena itu 10 juta. Lupa dia tentang bagaimana membelikan beras untuk fakir miskin, mengirim dai-dai di kepulauan. Nah, ini semua adalah melalui lewat proses. Jangankan di dunia dakwah, di dalam orang yang tak dakwah sendiri pun ada apa yang disebut dengan fit and proper test. Partai apapun namanya, di sana tetap ada kaderisasi, tetap ada pendidikan. Walaupun partai tak Islam, komunis sekalipun, partai komunis pun tak bisa orang tiba-tiba masuk langsung duduk. Enggak, mesti ada pendidikan yang luar biasa. Jadi kita memang mesti punya silabus, punya kurikulum tentang 3 ini, akidah, syariah, dan akhlak. Demikian, wallahu a'lam.
Bupati, pergub peraturan gubernur, semua PNS potong atas 2,5%. Yang tak mau keluar dari provinsi ini. Selagi tanda tangan masih laku, selagi kekuasaan ada, pakai sebelum datang KPK. Kalau udah selesai apa gunanya lagi? Cuman kan kadang datangnya belakangan. Udah pensiun barulah datang ke pengajian Ustadz, meleleh air mata. Apa yang bisa kami lakukan Pak Ustadz? Istighfar aja lah Pak. Saya yasin aja lah. Dulu waktu ada kuasa tak mau. Menarik keyword kata kunci yang disampaikan UGD tadi, saya Ustadz kampung. Perlu diperbanyak spesies Ustadz kampung ini. Sekarang Ustadz hadir di hotel, di seminar, tidak menyentuh grassroots Ustadz kampung. Kenapa dulu orang begitu dekat dengan ulama? Karena dulu Ustadz kampung. Orang kalau mau pindah rumah, siapa yang diajaknya ngusir hantu nyumbang tanah? Ustadz kampung, diajak tahlil, la ilaha illallah, hilang hantu-hantu semua. Kalau anaknya mau lahir, bini sudah mengerang 2 hari 2 malam, anak tak lahir-lahir, kemana orang minta air? Ke Ustadz kampung, datang dia minta air, tolonglah Bu ya, bacakan air putih. Dibacakan Ustadz tuh, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Lahir. Kalau anaknya mau nikah takut dia hujan, dimintanya tolonglah Bu ya, ini tenda udah ini, gulai udah masak, takut kami hujan. Kemana dia minta? Ke Ustadz kampung. Jadi masyarakat merasa berhutang budi. Dulu anaknya payah lahir, Ustadz kampung. Dulu waktu dia mau pindah rumah, Ustadz kampung. Istrinya kerasukan, Ustadz kampung. Akhirnya sampai pada meminta pilihan politik. Kemana dia bertanya? Ustadz kampung. Maka spesies Ustadz kampung mesti diperbanyak. Ustadz Somad ini Ustadz apa? Ustadz hutan. Saya ini lebih parah dari Ustadz kampung lagi. Saya masuk ke suku Talang Mama, suku Akir, suku Laut, masuk ke dalam. Ada seorang sekda, tak perlu disebutkan nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Seminar di Jepang. Pas seminar Jepang, jumpa sama rektor Unhas, Universitas Hasanuddin. Bapak dari mana? Saya dari Sumatera. Bapak? Saya dari Universitas Hasanuddin, rektor. Oh, kenal dengan Ustadz Somad. Bapak ini tak pernah datang ke pengajian Ustadz Somad. Cuman mau bilang tak kenal kan malu. Akhirnya kenal katanya. Pulang dicarinya lah saya. Ustadz, saya ketemu dengan rektor Unhas seminar di Jepang. Malu betul saya, belum pernah saya jumpa. Mau tak Ustadz ceramah kami undang di kabupaten? Saya bilang saya bukan Ustadz kabupaten. Saya ini Ustadz hutan. Kita telusuri dari mulai Sungai Kampar awal sampai ujung ke Penyalai. Kalau mau kasih saya jadwal. Dibuatlah subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, 7 pengajian sehari. Dikeluarkan. Nih peta sungai. Nanti berakhir ke Penyalai, Ustadz akan singgah sini, singgah ke yang tak pernah didatangi orang. Waktu mau ditandatangani sama wakil bupati, tengok, sanggup Ustadz. Kata saya, kita coba dulu Pak. Nanti kalau sakit saya balik ganti Ustadz lain. 7 hari, 1 hari 7 titik, selesai. Habis Penyalai. Jadi masyarakat mengenal saya sampai orang-orang. Kenapa? Karena Ustadz kampung. Jadi yang selama ini masih lagi menjadi Ustadz mengawang-awang, baliklah ke dasar. Berakar ke bawah, berpucuk ke atas. Sekarang banyak Ustadz ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Akhirnya apa? Di tengah-tengah Ustadz enceng gondok. Ustadz kampung. Nah, sekarang baru masuk ke Ustadz Soleh Hamdun, pesantren At-Taubah. Pertanyaan tadi tentang Ustadz kampung, tapi bagaimana cara menjadi Ustadz kampung? Melalui Ustadz Soleh Hamdun. Anaknya kita ajar tajwid. Bagaimana huruf sa, bagaimana huruf a, bagaimana huruf kha. Pelatihan baca Al-Fatihah bersanad sampai ke Syekh Quraim Rajih, dari Syekh Quraim Rajih sampai ke Nabi Muhammad. Salah satu orang yang punya sanad ali, sanad yang tinggi. Arti sanad tinggi itu silsilah dia dengan ke Nabi tak terlalu panjang. Di dunia ini yang masih hidup sampai hari ini adalah Syekh Quraim Rajih. Jadi
Betapa senangnya orang tua ketika anaknya dapat sanad. Ya, aku tadi dari musola dapat sanad. Sanad itu apa ya?